Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suhendri dari kelas 10 TKP 2, nomor absen 29. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang bab-bab matriks. Yang pertama itu ada pengertian dan definisi matriks. Matriks adalah susunan bilangan-bilangan yang diatur menurut baris dan kolom dan dibatasi dengan kurung. Bilangan-bilangan pada matriks disebut elemen-elemen matriks. Suatu matriks ditandai dengan huruf besar, misalnya matriks A, B, C, M, N, P, atau seterusnya. Matriks adalah suatu susunan angka atau bilangan, variabel, atau parameter yang berbentuk 4 persegi dan biasanya ditutup dengan tanda kurung siku. Contoh matriks seperti pada digambar. A sama dengan buka kurung 2, 10, 7, dan 1, 6, dan 3. Tutup kurung. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang pertama ada matriks baris. Matriks baris adalah yang terdiri dari satu baris saja. Contoh, A sama dengan buka kurung 2, 5, 8, tutup kurung. Matriks kolom. Matriks yang terdiri atas satu kolom saja. Contohnya A sama dengan buka kurung 3, 7, 5, tutup kurung. Jadi itu vertikal. Jadi matriks selanjutnya ada matriks persegi. Matriks yang jumlah barisnya sama dengan jumlah kolomnya. Jadi contohnya A buka kurung 5, di bawahnya 4, samping 5 2, di bawah 2 7, tutup kurung. Keempat, matriks segitiga. Matriks persegi yang memiliki elemen bernilai 0 dengan pola segitiga di salah satu bagian kiri atau bagian kanan dan dengan diagonalnya tidak termasuk pola segitiga tersebut. Contohnya seperti pada gambar ini. Masuk ke matriks 5, diagonal. Matriks yang semua elemennya bernilai 0 kecuali elemen pada diagonal matriks. Contohnya pada gambar di sini. Matriks yang keenam, matriks identitas. Matriks diagonal yang memiliki elemen diagonal yang bernilai 1. Contohnya seperti pada gambar ini. Matriks 0, matriks yang mempunyai elemen bernilai 0, contohnya jadi itu ordo 3 kali 3 itu 0 semua. Matriks 8, matriks skalar. Matriks yang elemen-elemen diagonal utamanya sama sedangkan elemen lainnya 0. Contohnya A sama dengan buka kurung 2, 0, 0, 2. Jadi nilainya 0. 9. Matriks simetris. Matriks persegi yang elemen-elemen yang di atas diagonal utamanya sama dengan elemen-elemen di bawah diagonal utamanya. Contohnya sepuluh. Matriks antisimetris. Matriks yang elemen matriksnya akan berubah tanda menjadi negatif atau positif ketika matriks tersebut ditransposkan. Contohnya ada di sini gambar. 11. Matriks singular. Matriks yang tidak mempunyai determinan atau bisa dikatakan kalau determinan matriks ini adalah 0. Contohnya ada di gambar. Yang ketiga ada transpose matriks. Apa itu transpose matriks sih? Transpose matriks adalah suatu matriks yang diperoleh dari hasil pertukaran antara elemen baris dan kolomnya. Yaitu tukar, bisa lihat di gambar seperti itu. Materi yang keempat adalah operasi aljabar pada matriks. Itu ada 4 kalau nggak salah. Jadi pertama pertambahan pada matriks, yang kedua pengurangan pada matriks, yang ketiga perkalian pada matriks skalar, yang keempat
perkalian pada matriks biasa. Yang pertama saya bahas adalah pertambahan matriks. Bisa lihat di gambar, misalnya contoh, diketahui matriks A sama dengan 1, 4, 2, 6, dan matriks B sama dengan 4, 4, 1, 5. Untuk matriks A tambah B. Bisa lihat di gambar lagi, contohnya itu yang paling besar, A tambah B sama dengan, jadi hasil dari A tambah B dapat diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A yang seposisi dengan setiap elemen matriks B. Masuk materi yang kedua dari operasi aljabar pada matriks. Yang kedua adalah pengurangan matriks. Pada dasarnya, pengurangan sama halnya dengan penjumlahan terhadap lawan bilangan penambah, sehingga pengurangan matriks A dengan matriks B dapat diartikan sebagai penjumlahan matriks A dengan lawan matriks B. A min B sama dengan A plus min B. Ya sama kan, kayak begitu. Sama halnya dengan persyarat penjumlahan matriks. Dua atau lebih matriks yang hanya dapat dikurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Ya, masuk ke materi perkalian matriks dengan matriks. Syarat agar dua buah matriks dapat dikalikan adalah matriks pertama harus memiliki jumlah kolom yang sama dengan jumlah baris pada matriks. Kita masuk ke determinan pada matriks. Determinan matriks dibagi menjadi dua, bisa aturan sinus dengan minor atau kofaktor. Yang pertama saya jelaskan aturan sarus dulu. Agar lebih mudah, kita tulis kembali elemen-elemen pada kolom 1 dan kedua. Di sebelah kanan matriks A sebagai berikut. Lihat contoh pada di gambar. Kemudian kita tarik garis putus-putus seperti gambar di atas. Kalikan elemen-elemen yang terkena garis putus-putus tersebut. Hasil kali elemen yang terkena garis putus berwarna biru diberi tanda positif. Sedangkan hasil elemen yang terkena garis putus-putus berwarna oranye diberi tanda negatif. Ingat, urutan penulisannya juga ya. Metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi pertama kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mendapatkan nilai determinannya. Misalnya kita pilih baris ke-1, elemen matriks baris ke-1 yaitu A11, A12, contoh lihat pada gambar di atas. Jadi itu setiap memilih kita harus menghilangkan salah satu kolomnya. Jadi misalnya cari A11, kolom 1 dihilangkan, dianggap tidak ada. Kalau mencari A12, kolom 2 dihilangkan dan kolom itu juga dihilangkan. Yang atas jadi kayak hilangkan. Kita masuk ke determinan matriks ordo 2x2. Contoh soalnya begitu. 2, 5, 4, 3. Jadi disilang aja 2 kali 3, 5 kali 4. Jadi hasilnya 6 dikurang 20 jadi sama dengan min 14. Jadi elemen A dan A, D terletak pada diagonal utama. Sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua. Nah, jadi begitu. Masuk ke inverse matrix ordo 2x2. Jadi ini yang terakhir, materi yang terakhir dari video kali ini. Inverse matrix ordo 2x2. Kita bisa lihat di gambar rumus inverse matrix ordo 2x2. Misalkan A sama dengan A, B, C, D. Dengan AD min B, C sama dengan 0. Inverse matrix A dapat dicari dengan A min 1 sama dengan 1 dibagi AD dikurang BC. Itu buka kurung D min C min B A tutup kurung sama dengan 1 kali dibagi delta D det A dibuka. Jadi kira-kira itu videonya udah selesai.
Mohon maaf apabila ada kekurangan jelasinnya ataupun salah dalam perkataan, maklumin aja ya. Selamat menikmati video itu, sampai jumpa.